Pemain yang tadi disebutin Bung Toel dari Liga 1, kalau pelatihnya nggak pas kan belum tentu juga mereka bisa keluar kemampuan terbaiknya. Iya. Tapi ini menunjukkan bahwa kalau nggak ada Liga 1 kemarin diliburin, itu situasi yang darurat. Para pemain tuh udah cukup bisa membuktikan bahwa lawan tim yang besar, punya nama lebih besar itu nggak ngaruh juga gitu buat kita. Saya akun, saya sangat impresif kalau tadi malam. Kalau saya pribadi mau lolos 8 besar mau nggak, ya seharusnya stay. Tapi kenapa pilih Bombasi hidup mati? Ini hidup mati buat siapa? Buat STY itu buat siapa gitu kan? Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola pakai nalar. Hari ini kembali dengan formasi lengkap bersama Mas Sabto Aryo dan juga Bung Toel di sini. Apa kabar Mas Sabto? Baik, Bung Toel? Sehat. Sehat, luar biasa. Harus sehat Harus. dong. Dan tentunya hari ini kita benar-benar bersemangat juga ya, karena penampilan Indonesia di ajang AFC U23 di Qatar begitu luar biasa. Kita unggul atas Australia 1-0, lalu juga tadi malam baru saja kita unggul atas Yordania dengan skor yang sangat luar biasa juga dengan skor 4-1. Nah, hari ini kita akan ngobrolin pertandingan-pertandingan yang sudah ada bersama Bung Sabto dan Bung Toel di sini. Mungkin awal-awal mau bahas pertandingan tadi malam dulu kali ya. Kan kita menang telak 4-1 pada saat lawan Australia 1-0. Jadi sebenarnya praktis kita cuma kalah pada saat lawan Qatar. Ya. Dan ini juga rame banget nih ya Bung di sosial media kan, rame banget karena sebenarnya Qatar tuh sangat diuntungkan sama wasitnya, keputusan-keputusan wasitnya yang sangat merugikan buat Indonesia. Menurut Bung Toel dan Mas Sabto seperti apa? Bung Toel dulu apa? Bung Toel dulu. Yang mananya nih? Langsung aja mungkin yang pertandingan terakhir ya, yang menentukan lolos ke 8 besar. Kalau soal wasit iyalah, itu kontroversi. Cuman apakah itu satu-satunya faktor kekalahan? Kan itu. Cuma kan kita nggak dapat vitamin. Maksudnya sebagai publik bola, setelah pasca pertandingan itu kan menurut saya, kita nggak dapat vitamin sepak bola. Nggak ada penjelasan sepak bolanya. Ya. Orang lebih fokus pada soal wasitnya. Buat saya sih bahwa itu kontroversi firm lah. Ya, ada kontroversi gitu loh. Lawan Australia mengejutkan dan langsung juga lawan Yordania. Cuma dari kemenangan lawan Australia dan Yordania, saya lebih impresif yang lawan Yordania. Yeah. Jadi sepanjang nonton timnas STY semalam menurut saya sih memang impresif. Kalau yang semalam. Okay. Luar biasa lah itu sih. Jadi memang apresiasi salut gitu loh. Cuma kan kemarin saya hanya meluruskan frasa aja. Misalnya preview di wawancara, ini laga hidup mati. Sebetulnya yang lebih tepat itu adalah pertandingan menentukan. Okay. Karena menentukan lolos ke babak berikutnya kan. Yeah. Bahwa sah-sah aja pakai kata hidup mati ya sah-sah aja. Cuma kalau menurut saya sih karena lolos tetap hidup sepak bola kita. Kalah juga tetap hidup, kita harus tetap jalan Biar maksudnya. bombastis dong. Hah? Kan Biar biar- bombastis. Ya itu makanya sah-sah aja saya bilang kan itu sih. Cuma kan frase yang sebetulnya adalah menentukan. Tapi kenapa pilih Bombasi hidup mati? Ini hidup mati buat siapa? Buat STY itu buat siapa gitu kan? Itu gitu kan. Jadi saya juga paham nuansanya. Cuman kalau secara sepak bola semalam memang mengesankan lah. Memang mengesankan. Bung Sabto mau nanya dong, pada saat lawan Qatar kan memang pada bilang wasit itu menguntungkan Yeah. Qatar banget. Nah pertanyaannya, kalau sebenarnya wasitnya waktu itu tidak seperti itu, sebenarnya Indonesia bisa menang nggak sih dengan permainan saat menghadapi Qatar? Enggak juga. Enggak juga. Ya tadi saya setuju sama Bung Toel tadi ya. Maksudnya Jadi saya harus salut karena objektivitasnya tinggi. Tidak juga kan? iya, betul. Karena memang seolah-olah jadi kita melupakan gaya main kita Permainannya. yang sebetulnya jelek di laga itu. Maksudnya kurang impresif lah ya di laga itu. Untuk nggak cukup untuk bisa menang Iya. dari sisi permainan gitu. Jadi akhirnya terkaburkan oleh isu wasit itu sendiri gitu. Tapi kalau dari sisi permainan emang banyak titik-titik yang mengkhawatirkan di pertandingan lagi, terutama dari sisi emosi. Mereka kehilangan dapat kartu yang tidak perlu, yang kayak gitu-gitu kan itu juga harus kita perhatikan gitu. Cuman akhirnya di laga kedua, di laga ketiga kita bisa membuktikan bahwa di laga pertama itu memang masih suka coba-coba kan. Di laga pertama tuh agak susah gitu untuk bisa langsung gaspol gitu. Tapi laga kedua, laga ketiga, terutama laga ketiga kita kayak nonton Indonesia ada semi-semi Eropanya, main operan-operan pendek gitu ya. Mungkin Bung Toel suka kan tik-taknya itu jalan kemarin kan. Bagus malah. Umpan-umpan pendek, gol yang tercipta pun dari build up yang sangat bagus. Itu kan tidak melulu kita berharap pada lemparan Arhan. Walaupun kemarin juga ada gol juga ada lemparan Arhan, tapi gol-gol lainnya tercipta lewat sebuah skema yang menurut saya fantastis dan
akhirnya layak lah memang kita berada di posisi runner-up untuk lolos ke 8 besar. Tapi permainan udah ada 3 game ini, permainan yang baik ini pengaruh dari karena pemain-pemain kita udah banyak yang main di tim senior juga nggak? Iya Bung sangat. Toel. Itu Pasti. kasih pengaruh besar gitu loh. Kan sebetulnya tekanan mental tinggi kan. Tekanan tinggi, bagaimana mereka menguasai situasi kan itu penting. Jadi sebenarnya di pertandingan menentukan seperti kemarin itu kan terlalu santai nggak boleh, terlalu tegang juga nggak boleh. Iya. Jadi itu yang disebut apa mentalitas, mindset itu sebetulnya apa ya frekuensi ngukur supaya pas. Tapi saya pikir kemarin pas lah, terutama ketika gol pertama jebol. Walaupun ya ada berdoa lah itu saya lihat siapa Marcelino, tapi itu memecahkan kebuntuan atau ketegangan itu pecah di situ lah. Jadi kemudian selanjutnya makin berkembang. Kalau poin secara sepak bolanya saya catat transisinya luar biasa kalau semalam. Mau yang bertahan, mau yang menyerang juga sangat bagus. Maka bertahan sih memang menjadi ciri khas lah, trademarknya ya. Maka ketika bertahannya bagus, tapi kemudian counter attack-nya, transisi menyerangnya bagus, itu akan jadi positif. Dan kemarin hampir semua gol yang di 1, 2, 3 itu awal prosesnya counter attack semua tuh. Mau yang penalti Rafael Strijk, lalu kombinasi dengan Rizky Ridho yang gol kedua, ya, lalu yang ketiga juga itu awalnya dari serangan balik. Nah, maka transisi menyerang itu saya bilang kunci. Dan kalau nggak melemahkan yang lain, nggak merendahkan yang lain, tetapi yang menurut saya outstanding dan jadi mengangkat permainan tim itu ada 3 nama yang sebut. Marcelino, Witan, Rafael Strijk. Walaupun di belakang saya lihat Rizky Ridho juga sangat kuat lah. Tapi dalam konteks transisi itu tadi, transisi menyerangnya bagus, 3 pemain ini tampil luar biasa. Witan ini baru semalam saya lihat Witan seperti yang saya tahu. Karena secara pribadi, secara subjektif, Witan sama Egy kan muncul berbarengan nih, sebagai alasan nih. Egy kan lebih tua dikit, Witan ini kan kalau mau, ini dalam konteks positif kan nggak mau kalah kelihatannya sama Egy kan. Nah, kalau saya cenderung lebih prefer, lebih favorit ke Witan sebetulnya dari sisi main. Cuma setelah AFF kapan tuh? 2000 berapa ya? 2021 apa 22? Yang waktu gawang Thailand udah kosong dia nggak masuk. Ya, oh iya dari sisi Ya kiri. bisa aja itu bukan penyebabnya, tetapi momentum yang saya ingat sejak itu Witan tuh agak macet tuh. Baru semalam lagi dia keluar Witan yang sebenarnya, yang sepengetahuan saya. Iya, jadi kalau balik ke pertanyaan kenapa pemain-pemain ini cukup yang tadi disebutin ya, terutama Marcelino sama Witan, emang 2 pemain yang udah reguler di timnas senior, 35 caps, 25 caps, di usia masih segitu kan artinya mereka additional value banget buat tim U23 gitu. Dan akhirnya mereka membuktikan gitu, terutama dalam sisi yang tadi saya bilang transisi. Ya mungkin Witan dulu kita ngelihatnya asik bareng Asnawi kan, maksudnya one-two-nya dengan Asnawi itu kan begitu chemistry-nya bisa berjalan gitu. Mungkin dia belum mendapatkan pemain yang bisa mengeluarkan kemampuan utama dia dari sisi itu gitu. Kemarin ternyata bisa muncul, walaupun Rizky Ridho yang jadi aktornya gitu kan, pemantul Marcelino, Rizky Ridho dia gitu. Tapi kan itu biasa yang dia masuk ke dalam kotak penalti, penetrate, dan dia bisa mencetak gol dengan akurasi yang cukup bagus. Itu yang mungkin dimunculkan Witan di partai kemarin. Ya soal transisi, dari pertandingan kedua juga kita sebenarnya punya Kerry Stroyer tuh lumayan juga ya dari sisi transisi. Cuman decision making-nya belum matang gitu. Kita kan selalu bagus dalam sisi transisi, selalu bisa menciptakan overloading lawan-lawan gitu ya, 4 lawan 2 gitu. Cuman kan decision making telat, akhirnya jadi 4 lawan 4, 4 lawan 5. Jadi kita nggak bisa ngebongkar lini pertahanan. Tapi initiate untuk sebuah transisinya sudah bagus. Dari defense rapi, maju ke sepertiga keduanya juga sudah cukup bagus. Nah, tinggal di sepertiga terakhir, decision making-nya belum semuanya matang. Tapi kemarin semua menunjukkan itu dengan teknik kematangan yang tinggi. Dan tentunya kita berharap semoga bisa improve juga ya nanti untuk di babak 8 besar, karena mungkin akan menghadapi antara Korea Selatan atau Jepang yang akan lebih berat lagi mungkin. Pastinya. Nah, ngomong-ngomong soal naturalisasi nih, belakangan ini kan netizen atau publik tuh bilang permainannya bagus karena banyak pemain naturalisasi. Tapi kalau kita lihat di U23 ini kan sebenarnya pemainnya cuman 4 ya, yang ASEAN Nathan Chuaon, Ivar Jenner, Hopner, sama Rafael Strijk. Berarti apakah sebenarnya ini tuh taktik dan permainan dari STY yang pemilihan pemain juga dari STY yang terbilang bagus? Jadi gini, itu salah satu faktor naturalisasi. Kalau lihat yang semalam lawan Jordania, kebetulan baru 4-4-nya baru main bareng tuh. Iya. Berarti kan itu juga kasih kontribusi, kasih faktor gitu loh. Yang lebih menggembirakan sebetulnya adalah sebagai insan bola,
dikotomi itu yang pro anti begitu ada ini sebetulnya terbantahkan tuh. Karena pemain-pemain Liga 1 bisa nunjukin main. Artinya kalau kita mau potensi itu ada. Karena bagaimanapun kan itu rahim. Suka apa nggak suka, dalam tanda kutip itu ibu sepak bola kita. Maksudnya bahwa kita harus misalnya ada keinginan memperbaiki, mengkritisi rahim sepak bola kita namanya Liga 1, iya. Tapi kalau kita menghinakan, merendahkan itu ya nggak boleh. Karena sejelek-jeleknya itu rahim timnas itu harus dari situ. Nah itu yang sebetulnya saya kritisi. Anda sebagai pelatih tim nasional, STY punya dukungan faktor naturalisasi, tapi ini juga naikin potensinya. Jadi saya senang sebetulnya. Banyak orang nggak tahu. Di balik semua itu kan kebenarannya saya bilang terungkap lawan Australia. Coba hitung aja yang Liga 1-nya ada 7 kalau nggak salah. Mulai dari ini. Bahkan kalau saya bilang beberapa persen khusus, Hernando Ari, Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman, dan Bagas. Itu di waktu Timnas U16 2018 mereka pun lolos 8 besar. Piala Asia di U16, kelompok umur sama-sama nih. Jadi keempat pemain ini 2 kali berarti meloloskan Indonesia ke level 8 besar di Asia dengan 2 kelompok umur berbeda. Jadi ya kalau kita ngikuti perjalanan sepak bola, sejarah kita paham gitu loh. Jadi kita bisa proporsional gitu loh. Saya akuin, saya sangat impresif kalau tadi malam. Gol pertama juga prosesnya impresif, tapi gol kedua tuh sebenarnya udah membunuh Jordania. Kalau gol ketiga itu udah menghabisi aja. Selesai gitu loh sebetulnya. Iya. Ya, tadi menarik juga sih ya bicara soal rahim tadi ya. Tapi dokternya siapa dulu nih? Asik. Nah, kalau dokternya pas, oke juga gitu. Dokter Maksudnya banyak. Iya, tapi kan pas. Kebetulan pas nih. Oh, gitu ya? Pemain-pemain yang tadi disebutin Bung Toel dari Liga 1, kalau pelatihnya nggak pas kan belum tentu juga mereka bisa keluar kemampuan terbaiknya. Jadilah bersama Sintayong ya bisa. Dia mungkin dari versi Sintayong, gue mau buktiin nih. Gue bilang, orang-orang bilang gue nggak mau pakai pemain-pemain Liga 1. Gue pakai ini pemain Liga 1. Bisa aja versi dia kan seperti itu. Dan sama kok ternyata bisa. Di bawah gue, mereka bisa membuktikan itu. Sebelum ini, kan juga banyak kan pemain-pemain Liga 1 dimainin, tapi di tangan dokter yang tidak tepat, tidak keluar penampilan terbaiknya gitu. Jadi ya pas aja gitu loh. Apa yang dihadirkan oleh Sintayong. Entah itu materinya pemain-pemain yang baru datang. Kalau khusus untuk mereka, saya melihat kestabilan yang bisa dihadirkan gitu. Adanya Nathan Chweon, Hubner di belakang, itu agak sedikit memberikan kenyamanan dan keamanan gitu. Handling bola mereka begitu bagus. Presence-nya Struijk di depan juga luar biasa dari sisi tekanan gitu ya. Bisa memberikan pressure, membuat lawan tuh nggak nyaman untuk megang bola. Itu kan pemain-pemain seperti ini kan nggak semua bisa mempraktikannya. Tapi mereka adalah sosok-sosok yang pas untuk bisa mempraktikkan itu gitu. Ditambah dengan additional pemain-pemain kita yang belakangan ya sudah mulai step up gitu. Dipercaya untuk masuk timnas. Berapa juga ada yang nggak bisa menunjukkan performa, yang nggak dipakai. Tapi kalau yang bisa, ya pasti dipakai gitu. Dan ini sekarang lagi bagus-bagusnya nih. Tim yang main di Liga 1, pemain-pemainnya, dan juga yang abroad. Ya, kita juga sempat lihat di babak kedua ada Hoki Caraka yang akhirnya dimainkan ya. Baru di matchday ketiga. Gimana Bung Toel pendapatnya? Ya itu kan kita kalau analisis sepak bola kita bicara konsistensi berpikirnya Sintayong itu sih. Di senior di kualifikasi dia dapat starter terus. Kok di 23 di umurnya enggak. Kan begitu. Kalau Dali sih bisa macam-macam. Tapi poinnya adalah buat saya sih adalah semua itu terkoreksi dengan sendirinya gitu loh. Jadi kalau Sintayong mau buka mata lebih banyak, mau jeli, mau turun lebih banyak, karena itulah tugas pelatih tim nasional, dia harus bisa memaksimalkan, memoles gitu loh. Permata yang belum bersinar jadi bersinar gitu loh. Jadi menurut saya sih kemenangan-kemenangan ini membuka mata. Bahwa Liga 1-nya masih perlu banyak dikoreksi, iya. Tapi ini menunjukkan bahwa kalau nggak ada Liga 1 kemarin diliburin, itu situasi yang darurat. Jadi kan tanggal 1 April harus TC ke Dubai. Sabtu tanggal 30 Maret. Dari 28 yang dipanggil, 9 yang hadir. Makanya malamnya itu ada kepanikan di Exco PSSI. Yang kemudian memutuskan keputusan libur. Gitu loh. Karena ada kengototan klub-klub untuk menahan para pemain. Salah satunya Hernando Ari itu Persebaya nggak akan lepas tadinya gitu loh. Tapi kan terjadi tuh. Makanya kalau pikiran kita nganalisis bolanya pakai dikotomi naturalisasi sama lokal pret, mau ekstrim begitu, yang bikin gol siapa?
Marcelino, Ferdinand, siapa? Komang Teguh. Si Witan, Komang Teguh. Tapi kan nggak boleh gitu. Saya kan Rafael Struijk di main di atas. luar mereka kan. Hah? Main di luar kan mereka. Marcelino. Marcelino sama Pratama gitu kan. Iya, tapi kan Rizky Ridho, Hernando Ari, man of the match lawan Australia, Hernando Ari gitu kan. Nah, jadi nggak boleh dalam konteks berpikir yang seperti itu gitu loh. Nah, sementara yang terjadi sekarang kan terbelah. Itu yang saya bilang nggak sehat. Atmosfer bola iklim itu nggak sehat. Dibilang staminanya jelek, rataan playing time-nya 35 menit. Bisa kok gitu loh. Karena mereka juga dalam periode kompetisi bersama klub-klubnya. Yang nggak boleh pikiran kita rancu kemana-mana. Liga 1 tuh domestik, local pride. Padahal nggak semua local pride juga. Ya kan? Iya. Jadi objektif aja, fokus aja gitu loh. Supaya apa? Proporsional. Pertimbangannya pertimbangan sepak bola berikutnya gitu loh. Jadi Mas Sabto mau menambahkan mungkin? Iya, ya kan kemunculan local pride gitu kan ramenya kan juga dari ya pelatih kita itu sendiri kan yang menyebut kebetulan waktu itu depan kamera jadi rame gitu ya. 16 ya? Iya, U16. 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 Waktu itu ketika juara ada kemunculan itu gitu. Jadi kan soalnya itu menjadi pemicu kan, pemicu pembelah kubu gitu. Ada yang maunya semuanya bisa kok kita Made in Indonesia melakukan itu gitu. Ternyata yang sisi lain lah berapa kali kan lu pernah dicoba pelatih lokal, pemain murni lokal semuanya nggak bisa berprestasi juga gitu. Jadi kan rame sama-sama kuat gitu argumennya gitu. Tapi kan sekarang ya kita harus melihat sebagai a bigger picture gitu. Apalagi dari sosok Bung Toel sendiri mengatakan seperti itu kan barusan. Maksudnya harus melihatnya lebih proporsional gitu. Kalau memang bagus, ya memang dia layak ada di tim gitu. Pemain Liga 1 kalau memang bagus, kalau memang dia punya potensi, ya kenapa tidak? Dan Sintayong kan cukup fair lah. Ini pelatih yang selalu memberikan waktu, jam terbang buat pemain-pemain. Ya kalau dia bisa buktiin, kayak Yasa gitu, Yakub Sayuri, bisa kan ngebuktiin. Ternyata bagus gitu untuk dimainin, bisa beradu dengan pemain-pemain yang main di luar gitu. Jadi kan kalau lo dikasih kesempatan dan lo bisa deliver apa yang dimau oleh Sintayong, lo akan dipakai kok gitu. Dan ini terbukti dengan materi pemain-pemain yang ada sekarang. Rizky Ridho bisa evolve menjadi pemain yang semakin mateng, jenderal lapangan lini belakang yang bisa mengkomandoi pemain-pemain yang lebih senior gitu. Enak gitu melihatnya kan kombinasi antara pemain-pemain yang main di Liga 1 dan pemain-pemain yang datang abroad gitu ya. Saya rasa kontribusinya ya berbeda. Mungkin satu dari kengototan yang pemain Liga 1 punya kemampuan untuk membuktikan, yang main dari luar bisa memberikan kenyamanan dan tadi saya bilang keamanan bermain buat keseluruhan tim. Jadi kan all about semuanya tuh bisa nyatu gitu. Dan sekarang itu sedang dilakukan oleh Sintayong. Nah kalau kita bicara pemain-pemain yang mainnya bagus sekali, pemain-pemain Indonesia ya, seperti misalkan Marcelino Ferdinand tadi malam yang mencetak 2 gol. Nah itu sebenarnya bisa dibilang nggak, sebenarnya kita tuh saat ini nggak hanya perlu banyak naturalisasi, tapi juga mengirim pemain kita yang bertalenta ke luar negeri. Gimana Mas Sabto? Kalau itu kan tergantung terlirik atau tidak kan. Maksudnya kan kita nggak bisa menitipkan lah pemain kan. Kalau dia memang berprestasi ya pastinya akan dimainkan gitu. Apakah pemanggilan awalnya adalah bentuk untuk bisa mengangkat klub itu sendiri gitu dengan menghadirkan pemain dari Indonesia karena engagementnya kan pasti tinggi kan kalau pemain kita diambil. Tapi kalau dia punya kualitas ya dia pasti akan dimainkan. Asnawi zaman di Dragons kan dia cukup reguler di situ. Ya Pratama Arhan nggak dapat kesempatan itu di Tokyo Verdy. Marcelino awal-awal sempat jadi starter, sempat jadi pemain yang reguler, tapi belakangan menit bermainnya juga makin terlimitasi gitu. Jadi kalau emang punya potensi besar, punya kemampuan untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain yang ada di luar, ya pasti dipakai juga. Karena pelatih-pelatih kan pastinya fair ya, memberikan kesempatannya sama. Apapun bentuk pemanggilan awalnya, apakah itu engagement semata, tapi kalau dia memang punya kemampuan untuk meladeni pemain-pemain yang lain, ya pasti dia akan bermain. Bung Toel? Poin yang mana nih? Poin yang mengirim pemain kita ke luar negeri. Maksudnya harus lebih banyak lagi ke pemain kita yang bermain di luar negeri. Siapa tahu ada, misalkan kayak kemarin sempat Noel bahas pada saat live reaction gitu ya, Rizky Ridho, menurut para komentator tuh Rizky Ridho harus main di luar negeri. Ya kalau itu akan meningkatkan kualitasnya bagus-bagus aja. Ya normal aja itu sih oke lah. Itu patronnya. Kalau patron kita mau bersaing lebih tinggi ya di situ. Contoh Piala Dunia pasti mau negara yang di luar Eropa misalnya atau Amerika Latin
pasti negara-negara yang finalis itu rata-rata punya pemain yang sudah ada di Eropa. Karena gimana pun kan itu epicentrum, itu kiblat sepak bola dunia di sana. Jadi itu sih memang teori umumnya lah. Karena kita nggak bisa bantah epicentrum kawah apapun kiblat sepak bola dunia di Eropa. Liga Champion itu kan perputaran teknik sepak bola mutakhir setiap tahun terus. Maka dari Amerika Latin pun datang ke situ semua. Nggak ada yang rahasia lagi sekarang kekuatan sepak bola Latin dan sebagainya. Bahkan Panama pun kan waktu itu ada pemain yang di Eropa main, ada yang di Major League gitu. Jadi semuanya harus ada yang ada di epicentrum itu. Karena kan persoalan persaingan kompetitif. Jadi kalau kita dalam pikiran konkret sederhananya gini aja. Liga Champions Asia kita harus ada di situ. Supaya apa? Para pemain kita terbiasa menghadapi mereka. Kalau terbiasa berarti level kompetitifnya mereka sudah paham. Nah itu nanti yang akan terbawa ke tim nasional. Kan sesederhana itu sebetulnya. Kalau bicara bagaimana menaikkan levelnya. Ya contoh Liga Champions Asia kita harus bersaing dulu lah. Kalau kita bersaing Liga Champions Asia maka kita terbiasa menghadapi mereka. Mereka itu siapa? Tim-tim asal Asia Timur, Cina, Jepang, Korea, Asia Barat, Iran, Arab, Qatar dan sebagainya. Bahkan Asia Tenggara. Nah, tapi itu kan proses kan, itu kan proses. Nah, karena naturalisasi ini kan sesuatu yang untuk injection, boosting gitu loh. Nah, kalau kita bicara gambaran besarnya maka akan muncul seperti Noella tadi sampai kapan gitu kan. Apakah kita butuh terus atau apa? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh insan bola. Karena kan teorinya gini, bawah kuat, atas pasti kuat. Foundationnya strong, atasnya blossom gitu kan, mekar gitu. Nah, berarti kan cuma begini berpikirnya. Kalau Noella ketua hanya 4 tahun, maka Noella akan tentukan prioritas. Kalau prioritas itu timnas, maka salah satu injeksinya naturalisasi. Cuma kalau semua ketua presiden, ketua umum, pengurus PSSI mikirnya gitu, nanti nggak ada yang mau mikirin proses. Nah, saya hanya mau ngingetin proses, bukan soal naturalisasinya. Ketika Anda lakukan naturalisasi, apa artinya kompetisi? Kan itu pertanyaan. Supaya yang ngurus bola, yang jadi elit sepak bola di negeri ini, mikir gitu loh. Oh itu mau jadi apa? Jadi pajangan? Cuma jadi bancakan? Atau mau rame-rame? Atau itu adalah sumber rahimnya untuk timnas? Kan gitu. Tapi itu proses yang panjang, development. Ada yang mau, ada yang enggak ngerjainnya itu aja. Ada yang ingin proses instan karena apa? Ya popularitasnya tinggi gitu loh. Ya memang main di luar tuh wajib ya. Maksudnya tadi Bung Toel bilang kualitasnya pasti mereka bersaing dengan level yang tinggi, otomatis mereka lebih tinggi gitu. Ya kita mungkin saat ini belum bisa langsung ekspor, tapi kita pemainnya udah ada di luar nih. Tapi kan pemain kita juga, pemain berdarah kita juga. Jadi salah satu hal yang menurut saya ya sangat positif. Maksudnya selama kita belum bisa mengirim keluar, tapi ada pemain kita yang di luar, di klub-klub bagus, mau main untuk kita, ya kenapa tidak gitu. Jadi kan jalurnya juga bisa dibilang tidak menyalahi apa-apa, dan keuntungannya untuk tim sangat besar. Jadi untuk saat ini, untuk timnas, untuk bisa menyamakan dulu nih, untuk bisa naikin level dulu dengan waktu yang lebih cepat dari yang seharusnya, ya ini memang ditempuh. Dan ternyata works untuk kita sekarang itu. Ya level bawah ya saya juga mempertanyakan juga totalitas dari klub-klub juga kita ketika tanding di level regional. Kok seolah-olah tidak serius atau tidak memberikan yang terbaik gitu. Maksudnya kan ini parameter. Apapun itu, AFC lah, Piala AFC, apalagi Liga Champion. Liga Champion Asia itu kan sebuah parameter untuk mengukur kekuatan klub-klub di benua ini gitu. Kalau kita nggak bisa berbicara di situ, ya udah kita kan cuma dilihat sebagai jagoan kandang lah. Maksudnya ramenya cuma di liga kita sendiri gitu. Merasa superior di liga kita gitu. Tapi ketika diadu dengan tim-tim lain, bahkan tim lawan Singapura aja kita susah gitu loh. Maksudnya saya pernah wawancara di tanding gitu kan, bicara dia bilang, wah Tampines Rovers tim bagus gini-gini. Tampines itu kan kayak distrik gitu kalau di Jakarta gitu, kayak kita lawan Tanah Abang gitu. Maksudnya kan kayak gitu. Tapi dibilang tim yang bagus gitu kan. Maksudnya ini kan udah bukan levelnya Persija melihat tim seperti itu sebagai lawan yang sebanding. Harusnya kan kita, wah Jubilo Iwata tuh kuat, wah Kashima Antlers tuh kuat. Kita harusnya memang melihatnya ke sana. Tapi selama kita nggak serius untuk bertanding, nggak bisa membuktikan bahwa
kita layak ada di Liga Champion. Maksudnya kalau kita memang bagus liga kita dapat jatah dong di Liga Champion. Enggak, kita nggak dapat. Kualifikasi loh kita dapatnya. Karena memang liga kita nggak sebagus itu di mata regulatornya melihat bahwa liga kita memang dari sisi quality belum sebagus itu. Nah, PR-nya kan udah di level yang liga tertingginya kan harus bisa step up membuktikan itu. Ditambah lagi tadi yang grassroots yang tadi diomongin sama Bung Toel untuk maju Kerjaan lama. Iya. Melelahkan. Pasti panjang itu. Tidak Kita dapat bicara sorotan. kita bicara Kan gitu 20 tahun, 30 tahun untuk bisa Ada yang ingin spotlight. execute itu. Cuman kan ya sekarang ada cara lain nih yang kita bisa buat untuk timnas kita dan ternyata works dan ternyata ya diterimalah oleh masyarakat ya karena bisa menunjukkan justifikasi ya langkah yang dilakukan oleh PSSI. Tapi belum tentu yang di bawah itu mereka kerjakan gitu. Makanya semuanya harus balance ya. Tadi upaya untuk mendatangkan pemain itu sudah jalan, tapi yang di bawah ya seperti Bung Toel tadi bilang harus tetap dikerjakan. Jangka waktunya panjang ya panjang. Ya keseriusan itu ya dari semua lah. Level klubnya pun butuh keseriusan juga. Nah, Mas Soto, Bung Toel, kalau kita bicara next match nanti di 8 besar, kan akan menghadapi either Korea Selatan atau Jepang. Kalau menurut Bung Toel, mana lawan yang akan lebih berat untuk Indonesia? Dua-duanya berat. Dua-duanya. Sama. Dua-duanya berat. Nah, jadi kalau udah sampai ini karena sudah dianggap sesuai target, ya lepas aja. Main semaksimal mungkin. Kalau dapat bonus ya siapa tahu gitu kan. Jadi menurut saya sih obstacle-nya sih udah lewat ini gitu loh. Oke. Kalau bisa enjoy lagi ya bagus gitu loh. Kan Dengan itu permainan seperti kemarin, possible nggak? Kesempatannya besar nggak? rame lah kalau main seperti kemarin. Ya saya sih seneng ya ngelihat tim sekarang ya. Maksudnya mau senior, mau itu inferioritasnya tuh udah nggak ada gitu. Maksudnya, udahlah kita lawan aja gitu. Yang kayak gitu kan yang dibutuhkan di pertandingan-pertandingan grup ataupun apalagi knockout. Udahlah main aja lah gitu. Ya kita waktu lawan Jepang di Piala Asia pun kan sebetulnya nggak inferior banget juga kan dari sisi main. Beberapa kesalahan elementer yang harusnya tidak terjadi itu muncul sehingga menjadi gol-gol itu. Mungkin itu yang membedakan kenapa kemarin kita kalah dari Jepang. Tapi dari sisi permainan defense kita pun saya rasa bisa ya ngimbangin, terutama di level sekarang gitu. Para pemain tuh udah cukup bisa membuktikan bahwa lawan tim yang besar, punya nama lebih besar itu nggak ngaruh juga gitu buat kita. Kita bisa. Jadi mau Jepang mau Korea ya menang lah. Mau Jepang mau Korea pokoknya menang. Nah, dengan kita masuk ke 8 besar nih, ini berarti menandakan kemungkinan besar kontrak dari Coach STY diperpanjang dong ya? Nah, makanya kalau kemarin waktu preview kan lawan Jordania aja belum. Lalu udah bicara misalnya diperpanjang apa enggak nih. Sebetulnya kan itu tabu. Mendingan ngomong kalau sudah 8 besar. Nah, itu kan udah clear kan, gitu satu. Sekarang kalau soal diperpanjang apa enggak, kewenangannya di mana gitu kan. Di Exco PSSI itu lebih spesifiknya. Lebih spesifik lagi di ketua umum sebetulnya kan. Gitu. Jadi kalau soal kewenangan di situ. Apakah kewenangan jalan apa enggak di STY ada di Toel? Ya sama sekali enggak lah. Walaupun fitnah bertebaran ya. Iya, fitnah bertebaran. Misalnya bahwa STY diperpanjang kalau medali emas Olimpiade katanya. Fotonya foto saya itu yang itu hoax ya, Bung ya? Ya masa saya ngomong begitu. Iya. Sekalian. Oh iya. Jadi ya itu bertebaran tuh hari apa? Hari Sabtu atau Minggu ya. Bung Toel, katanya Bung Toel mau dinaturalisasi. Enggak, saya mafia bola katanya. Saya mafia bola, tukang titip pemain katanya. Naturalisasi sama mana? Sama Barcelona, sama Katalan ya. Boleh kalau sama Katalan gitu kan. Nah, kalau saya posisinya akan tetap mengkritisi aja. Persoalan diperpanjang apa nggak diperpanjang ya terus urusan Erick Thohir lah. Tapi urusan Bung Toel sebagai pengamat bola ya saya mengkritisi kalau nggak ada yang kurang pas atau nggak pada track bola semestinya gitu. Karena kan kepentingannya banyak ini, kompleksitas ini. Cuma kan nggak mungkin juga dibuka dengan kalimat yang begitu transparan atau kasar gitu. Kepentingannya kan terbuka. Makanya saya bilang kalau area itu ya biarkan aja itu sih mau perpanjang mau enggak urusannya. Ya lebih spesifik ketua umum Erick Thohir lah. Exco yang lain udah nyerahin juga kok kan begitu. Nah kalau saya tetap akan kritisi kalau pertanyaannya gitu loh. Tapi kalau soal saya kasih apa? STY diperpanjang kalau medali emas Olimpiade ya itu hoax gitu. Itu hoax. Saya mafia bola ya silakan aja. Mungkin yang teriak mafia bolanya gitu. Kalau mafia bola pakainya Alphard ke sini dong, bener nggak?
Mas Sabto, gimana Mas Sabto? Kira-kira dengan masuk 8 besar ini gimana ya? Stay? Ya kalau janjinya Pak Erick Thohir kan memang 8 Iya. besar gitu. Walaupun sebelumnya kan memang lolos 16 besar Piala Sudah. Asia Senior Iya. itu sudah menjadi target utama yang dia bisa deliver dan itu harusnya udah diperpanjang Iya. pada saat itu. Tapi habis itu kan ada statement lagi dari Pak Erick yang dia bilang 8 besar U23. Itu kan seolah-olah memperlihatkan bahwa ini something yang impossible. Kalau kita ngeliat komposisi tim ya, Iya. komposisi lawan di grup itu, apakah ada maksud bahwa kita sudahi aja nih, STY nggak mungkin juga lolos dari ini. Bisa aja kan isu-isu seperti itu berkembang gitu. Tapi malah STY ditantang 8 besar, enggak semifinal. Malah dibilang begitu kan. Iya, Dia bilang enggak, saya akan lolos ke semifinal gitu. Walaupun target dari PSSI 8 besar gitu. Kok dia bisa lolos juga 8 besar kan? Dengan flying colors lah maksud saya ya. Maksudnya bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Jordania dengan superior seperti itu. Ya ini mindset yang ditanamkan oleh STY ya luar biasa sih. Maksudnya lo ditargetin 8 besar, lo berani untuk ambil semifinal, dan lo lihat komposisi lawan yang semi-semi mustahil untuk lolos, tapi ternyata lo bisa lolos. Ya ini yang harusnya bisa dipraktekkan juga ya sama para pemain. Dan kalau balik lagi ke janji Pak Erick Thohir, 8 besar, ya harusnya dia stay sih. Kalau saya pribadi, mau lolos 8 besar mau enggak, ya saya harusnya stay. Karena kan saya bilang, ini kan masih proses awal ya. Dari dia membentuk tim ini, dari dia mempersatukan pemain-pemain yang dari luar berdatangan, dari pemain lokalnya pun dia coba satu-satu, masih sebuah proses gitu. Masih proses panjang. Jadi, seharusnya memang dia stay, apapun hasilnya. Prediksi dong, Bung. Prediksi apa? Prediksi buat nanti kira-kira. Kalian prediksi STY. Tapi ngomong-ngomong soal itu juga sebenarnya kita sempat di underestimate banget ya sama pelatih Yordania yang katanya sebenarnya lawannya Yordania itu cuma Qatar sama Australia. Gimana tuh? Iya wajar juga kan. Iya. Kalau ngomong gitu dia wajar Di juga. atas kertas ya memang kita nggak Normal diperhitungkan. lah. Iya. Qatar sama Australia lah yang dianggap bisa lolos kan. Maksudnya satu tuan rumah, satu ya cukup superior di antara kawasannya gitu kalau tampil timnas di level berapapun gitu kan. Jadi wajar kalau mereka yang memang dijagokan gitu. Yordania main di region mereka. Mereka selalu bagus kan. Tim-tim Jazirah Arab main di Jazirah Arab ya pasti bagus gitu. Tapi ternyata kita bisa menyodorkan. Ternyata luar biasa hasilnya. Oke. Kalau omongan pelatih di turnamen seperti itu mau yang meremehkan, kesannya meremehkan atau memuji nggak usah dipikirin. Memuji juga jebakan itu. Memuji juga jebakan. Kalau orang tenis tuh nggak usah tentang mikirin. STY banyak yang muji. Jebakan itu. Jadi nggak usah dipikirin. Tapi emang kayak gitu. pujian terhadap Coach STY tadi malam luar biasa banget ya. Bahkan di stadion chant-chantnya tuh pendukung pada chant Sintayong. Jadi tampaknya memang luar biasa juga dukungan buat Coach STY tadi Kalau malam. saya kan masih berpikir, memang dia yang paling berhak mengklaim itu semua gitu. Ya boleh aja tuh. Kan nggak ada yang nyuruh kan. Cuma apakah dia faktor tunggal sejauh ini? Nah loh. Soalnya kalau disebut semua panjang dong. Panjang Iya, STY. kalau Erick Thohir panjang nanti. jadi Cukup yang satu ada di aja. lapangan aja Mas Iya. Sabto ya. Oke, kalau kita lebih baik ya teman awal lebih baik kita sudahi dulu diskusi kita Panjang pada nanti hari ya. ini. Nanti bisa makin panjang lagi Bung Toel. Kalau gitu kita lanjutin aja nanti di episode berikutnya. Siapa tahu nanti kita akan bahas pertandingan antara Indonesia either dengan Korea Selatan atau dengan Jepang ya. Terima kasih Bung Toel. Sama-sama. Terima kasih Mas Sabto. Coba, Noe. Sampai ketemu lagi di Tiki Taka episode selanjutnya. Saya Nala Susrina, Bung Toel dan Mas Sabto Aryo pamit undur diri. Bye.